Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pada kesempatan ini, Al-Fakir ingin sedikit berbagi kepada para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berkah rezeki dan mudah untuk senantiasa berbagi, terlebih berbagi kepada yang tidak mampu. Pada waktu kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang keistimewaannya istighfar atau tentang faidah orang yang sering membaca atau memperbanyak kalimat istighfar. Al-Fakir alhamdulillah sudah bawa kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini kebanyakan di pesantren dikaji, nggak dikaji jarang. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang lumayan cukup terkenal dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu. Di dalam kitab ini di halaman 701 pada bab istighfar di nomor 5, Al-Fakir bacakan dulu hadisnya, kemudian dijelaskan sedikit demi sedikit dan juga akan diteruskan dengan kisah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ke hadis yang 5, di sini ada hadis nomor 2. Al-Fakir baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Yang artinya, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Abi Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya sungguh aku, kata Rasulullah, tidaklah beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dalam satu hari tidak kurang atau tidak lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah, suri toladan kita, panutan kita, setiap hari meminta ampun, meminta taubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan dari riwayat yang lain sampai 100 kali. Mungkin kalau kita kaji mah beberapa ratus kali. Namun kalau kita melihat hadisnya 70 kali sampai 100 kali. Ini contoh kita, suri toladan kita yang tidak berdosa dan jauh daripada kesalahan, tetap meminta ampun kepada Allah. Meminta pengampunan dosa kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad bergelar maksum. Artinya dijaga dari perbuatan yang kotor atau perbuatan dosa. Tapi kok tetap istighfar. Nah, ini Rasulullah mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa kita harus banyak beristighfar. Jangan sampai lupa beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia biasa. Kita manusia biasa dan mungkin banget setiap hari kita melakukan dosa yang banyak. Tetapi karena kita orang Islam banyak kemudahan untuk melakukan istighfar, maka Rasulullah mencontohkan dirinya dulu untuk beristighfar kepada Allah sehari 70 kali sampai 100 kali. Nah, kita umatnya kalau nggak sampai istighfar, na'udzubillah min dzalik. Ingat ya, kalau Nabi Muhammad beristighfar bukan berarti Nabi Muhammad berdosa. Akan tetapi Nabi Muhammad ingin menjadi terus hamba yang bersyukur. Dan memang hamba yang paling bersyukur adalah Nabi Muhammad. Begitu juga dengan istighfarnya, bukan istighfar dosa, tapi ingin menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau kita beristighfar karena pasti dan mungkin kita banyak dosanya, maka mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hadis kedua, di dalam babnya Kitabul Istighfar, tentang kitab menjelaskan istighfar. Jadi Nabi Muhammad sudah teladan kita yang luar biasa, tetap mau beristighfar. Padahal Nabi Muhammad maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Nah, kita kadang-kadang mungkin dosanya banyak, kadang-kadang mungkin dosanya sedikit. Tapi biasanya kalau orang ditanya, kamu banyak dosa gak? Pasti mengakui banyak dosa. Maka daripada itu, solusinya adalah banyak istighfar. Kemudian, apa saja manfaat istighfar? Setelah hadis nomor 2 tadi, langsung Al-Fakir loncat ke nomor 5. Karena poin pentingnya di nomor 5. Yang tadi pun sangat-sangat penting. Di sini pernah di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menuliskannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhrajan min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Dan dari Abbas, diriwayatkan dari Abbas bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang sering dan selalu memperbanyak istighfar, jadi kita harus memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, itu yang sedikit, yang singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditambah lagi sedikit, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Di hadis ini dijelaskan barang siapa yang senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka Allah akan jadikan kesusahannya, kesempitan hidupnya jalan keluar. Jadi yang pertama, orang yang senantiasa melafalkan, mendawamkan, memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan dari setiap kesusahannya. Bayangin kita kalau susah gimana ya? Kalau susah, apa-apa susah. Beli ini susah. Kalau hidup kita susah, beli ini susah, beli itu susah. Makanya Rasulullah memberikan solusi untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah wa min kulli hammin farajan, dan ketika dalam keadaan sedih, dalam keadaan kacau, mumet kita luar biasa otak kita, maka Allah beri jalan juga keluar dengan sebabnya istighfar. Yang pertama, ketika kita sempit, ekonomi kita kurang, kita makan apa adanya, artinya seadanya karena kurang, maka ketika banyak istighfar, Allah akan berikan kemudahan, berubah dalam artian hidupnya lebih enak lagi dengan sebabnya istighfar. Yang kedua, ketika kita mumet, pusing segala macam, membaca istighfar, maka pusing-pusing kita akan terhilang sendirinya. Yang ketiga adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah dia duga atau dari jalan arah mana saja. Jadi sangat luar biasa ya, Rasulullah memberikan hadis untuk umatnya, kita sebagai pengikut setianya, mudah-mudahan amin mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti, untuk senantiasa melafazkan istighfar. Sebagaimana kita habis sholat istighfar, habis ngaji mungkin istighfar, biasanya sehabis sholat istighfar. Nah itu agar hidup kita diberikan kemudahan, agar kita tidak selalu pusing, agar kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kira-kira enak gak kalau dapat rezeki yang gak disangka-sangka dapat? Pasti enak, pasti bahagia. Maka Al-Fakir mengajak mari kita perbanyak beristighfar agar hidup kita dimudahkan dan diberikan jalan kemudahan untuk senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir akan menjelaskan satu riwayat daripada muridnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hanbal. Imam Hambali di saat waktu tuanya, Imam Hambali ini jalan daripada tempatnya menuju Irak atau menuju Baghdad ya. Jalan Imam Hambal ini tak tahu kenapa dirinya seakan-akan terpancing ke sana, seakan-akan mengundang ke tempat tersebut. Setelah tiba di satu daerah itu, negeri Irak atau Baghdad, maka Imam Hambalnya sampai azan Isya. Kemudian habis itu sholatlah bersamaan jamaah daripada masjid tersebut. Ketika beres sholat, Imam Hambal ternyata sedikit ngantuk, pengen tidur di masjid. Karena di situ ada marbot, penjaga masjid, maka kata marbot, "Hei Syekh, wahai Syekh," panggilan Syekh artinya orang tua, "Wahai Syekh, wahai bapak tua, di sini dilarang untuk tidur di masjid." Kemudian Syekh tadi, yakni Imam Hambal tadi, keluar dari masjid, kemudian tidur di teras masjid. Ternyata marbot tadi setelah beres-beres di dalam masjid dan keluar ke terasnya, sama di teras pun tidak boleh tidur di masjid, mungkin untuk keamanan kali ya. Tak lama kemudian Syekh tadi meninggalkan masjid tersebut dan bertemu dengan tukang roti. Kemudian tukang roti mengajak Syekh tadi untuk tinggal di rumahnya aja, mengingat di rumah saya aja seharian nggak apa-apa. Oh ya udah boleh. Ternyata nggak jauh dari masjid tadi, Imam Ibnu Hanbal kemudian
diiringi dengan si tukang roti masuklah ke rumah tukang roti untuk menginap sehari semalam maksudnya. Nah, tak lama kemudian tukang roti ini membuat adonan sebagaimana orang-orang membuat adonan roti. Telurnya, tepungnya, dan seketika memecahkan telur, menjatuhkan bumbu-bumbunya, mengaduk adonannya, setiap pergerakan daripada membuat roti adonan itu, maka si orang yang jual roti ini tidak berbicara apapun kecuali dia beristighfar. Astagfirullahaladzim, setiap membuat adonan astagfirullahaladzim, setiap menaburkan bumbu astagfirullahaladzim. Terus seperti itu. Lantas Imam Ibnu Hambal bertanya kepada si bapak yang jual roti tadi, penasaran. Kemudian Ibnu Hambal menanya, "Wahai bapak tukang roti, engkau saya dengar dari awal pembuatan roti terus mengucapkan istighfar, terus istighfar. Apa yang kau dapat dengan istighfar itu?" Sang tukang roti pun menjawab, "Wahai tamu, wahai orang tua tamu, ketahuilah selama saya hidup melakukan istighfar, mengistiqomahkan, mendakwah istighfar, tidak ada satupun doa saya tidak dikabul. Yakni apa yang kebutuhan, keinginan, maka Allah akan segera kabul." Luar biasa, subhanallah. Kemudian nanya lagi, apakah ada yang belum dikabul? Ternyata kata si bapak tua ini, ada, saya belum dikabulkan doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang apa doanya? Saya pengen bertemu dengan Imam Ibnu Hambal. Wahai bapak tua tukang roti, ketahuilah saya adalah Imam Ibnu Hambali. Maka orang tukang roti tadi langsung mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ternyata semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Hambal tadi tidak tahu menau, diiringi oleh arah angin atau oleh kemauan dirinya, nggak sadarkan diri, bertemulah dengan tukang roti tadi. Dan pada hakikatnya ini adalah pertemuan daripada ijabahnya doa daripada orang penjual roti tadi yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita senantiasa berbanyak istighfar, terutama setelah sholat. Istighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Terus istighfar, karena dengan istighfar banyak akan mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada hal-hal yang tidak bisa kita sangka sama sekali. Mudah-mudahan Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat buat diri Al-Fakir dan juga jamaah yang ada di manapun berada. Dan jika ada kekurangan tolong dikoreksi, dan jika ada yang lebih yang baik itu sebetulnya karena atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tolong dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya. Di subscribe. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.